Seperti ini, Ada keluhan apa, Bu? akhir-akhir ini sering merasakan pusing. Boleh saya lihat bukunya, Bu? Ini, Ini saya, Bu. Oh, Ibu yang bulan lalu periksa ke sini ya, Bu, dengan keluhan darah tinggi, kemudian pusing dan mual ya, Bu? ya terus. Baik, Bu. Pada jadwalnya, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan, tentang preeklamsia dan eklamsia ya, Bu. Ya terus. Nanti saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan tersebut selama 10 menit sekitarnya. Apakah Ibu bersedia? Dia Baik, Bu, kita mulai ya, Bu, pendidikan kesehatannya. Jadi, preeklamsi yaitu keracunan kehamilan, sering juga disebut toksemia, adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan ada protein di urin. Jadi nanti di urin itu ada proteinnya, Bu. Kemudian edema itu seperti pembengkakan di muka, tangan, maupun kaki. Kemudian penyakit ini umumnya terjadi pada triwulan ketiga kehamilan, di trimester ketiga ya, Bu. Jadi kehamilan di umur lebih dari 20 minggu. Eklamsia adalah kelainan akut pada wanita hamil, kondisi lanjutan dari preeklamsi yang tidak teratasi dengan baik. Dalam persalinan atau nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma yang timbul bukan akibat kelainan neurologi. Kemudian preeklamsi dibagi dalam dua golongan ya, Bu. Ada preeklamsi ringan dan berat. Jika preeklamsi ringan itu tandanya ketika tekanan darah tetap di atas 90 itu sistoliknya, kemudian 110 diastolik, dan tidak ada gejala penyakit yang parah. Kemudian jika preeklamsi berat itu ketika tekanan darah melebihi 160 atau 110 dan atau disertai dengan gejala adanya penyakit tertentu seperti perubahan visual dan gangguan penglihatan atau penglihatan kabur, kemudian kesulitan bernafas akibat kelebihan cairan di paru-paru, kemudian sakit parut parah bagian atas yang sering disebut dengan nyeri ulu hati, Bu. Kemudian sakit kepala yang terus-menerus, jika istirahat itu sakit kepalanya tidak sembuh, seperti itu. Kemudian penurunan output urin lebih dari 5000 mg protein dalam sampel 24 jam. Kemudian trombosit rendah secara signifikan. Kemudian disfungsi hati atau janin yang sangat kecil atau terlalu sedikit cairan ketuban di sekitarnya. Kemudian ada faktor resiko terjadinya preeklamsi ya, Bu. Ada kehamilan pertama, kemudian jika ibu hamil lebih muda dari 18 tahun atau lebih tua dari 40 tahun. Ada juga penelitian yang menyebutkan lebih tua dari 35 tahun. Kemudian berhubungan dengan jarak antara dua kehamilan. Jika jarak antara dua kehamilan itu terlalu dekat, seperti itu, Bu. Kemudian status sosial ekonomi rendah. Dan yang terakhir beberapa kehamilan seperti kembar atau kembar tiga. Selanjutnya ada tanda gejala preeklamsi dan eklamsi ya, Bu. Yang pertama yaitu hipertensi, yaitu tensi tinggi lebih dari 160/110. Kemudian bengkak yang tadi edem tadi ya, Bu. Kemudian kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan lebih dari 1,36 kg setiap minggu selama trimester kedua dan lebih dari 0,45 setiap minggu pada trimester ketiga. Berat badan yang meningkat secara drastis akibat dari penimbunan cairan dalam tubuh. Kemudian nyeri perut. Lalu sakit kepala yang berat beserta mual muntah. Perubahan pada refleks, penurunan produksi kencing atau bahkan tidak kencing sama sekali, dan bahkan ada darah di air kencing. Lalu ada dampak yang terjadi bila preeklamsi tidak segera ditangani, yaitu akan berdampak seperti berkurangnya aliran darah menuju plasenta, kemudian lepasnya plasenta sebelum
ada tanda-tanda melahirkan, kemudian sindrom HELLP, dan eklamsia. Kemudian ada pencegahannya Bu untuk preeklamsi, yaitu diet yang tepat dan sesuai, periksa kehamilan secara teratur, berbanyak minum, dan olahraga. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Apakah sudah jelas Bu yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu, tadi yang tanda-tanda gejala preeklamsi apa saja ya Bu? Hipertensi, bengkak, dan nyeri perut. Baik Bu, benar sekali. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya Bu. Semoga kandungan Ibu sehat, kemudian persalinannya lancar ya Bu. Silakan Ibu boleh meninggalkan ruangan ini. Sehat-sehat ya Bu. Ya, permisi terus. Ya Bu.